Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini langsung saja ke materi ya. Ini ada latihan satu bikinan saya, latihan satu namanya. Ini fokusnya nanti gabungan materi dasar ya, dari administrasi sistem jaringan dan administrasi infrastruktur jaringan. Saya harap kalian siap dalam mengikuti pembelajaran. Jadi yang pertama, saya pengen kalian paham dulu bahwa di sini ini ada laptop. Ini laptop yang saya pakai buat bikin video ini ya. Ini pakainya Windows 8.1 di sini. Ya, ini bisa kalian lihat, ini Windows 8.1 dan ini terhubung ke internet menggunakan sebuah network interface ya. Ini pakainya wireless, connect WiFi ke Huawei, SSID-nya Huawei. Kemudian ini di sebelah kanan ini ada VMware Workstation 16 Pro ya. Udah saya install di laptop saya. Mana ya? Ini Workstation 16 Pro-nya gitu. Ini udah saya install. Dan di dalamnya ceritanya saya juga udah install banyak banget virtual mesin di sini gitu. Tujuannya buat apa? Buat saya belajar dan ya buat nyoba-nyoba aja gitu. Terus ini lanjut ke sini ya. Di bagian sini ini saya punya sebuah router Mikrotik ya. Yang ini ada router Mikrotik dan ini ada Debian 10 GUI. Kalau yang ini virtual switch. Ya semuanya virtual sih sebenarnya. Router Mikrotik di sini juga virtual. Debian 10-nya juga virtual mesin namanya gitu. Nah, si router Mikrotik di sini ini kan mempunyai dua port Ethernet ya. Yang satu terhubung ke internet, yang satu terhubung ke Debian 10 GUI. Nah, yang terhubung ke internet ini menggunakan mode bridge, dan ini terhubung ke internet. Kenapa bridge? Ya, suka-suka yang bikin. Dan bridge di sini itu memungkinkan si router Mikrotik ini terhubung ke internet ini. Topologinya nanti mirip seperti topologi yang saya gunakan dari laptop ke internet. Jadi dia seakan punya network adapter atau network interface yang sama dengan laptop saya gitu. Jadi itu yang bridge ya. Kemudian ini nanti otomatis dapat IP yang terhubung ke internet. Tapi kan cuman ini gitu. Nah, gimana caranya si Debian 10 ini nanti juga terhubung ke internet? Ya, saya minta tolong sama si router Mikrotik nanti pakai NAT gitu. Pakai NAT ya. Nah, kemudian yang sebelah sini ini kan ada kabelnya juga gitu. Anggap aja kabel. Nah, ini yang sebelah sini, ini adalah jaringan lokal. Yang anggap aja semuanya lokal sih sebenarnya, tapi ya ini buat pembelajarannya aja ya. Di sini ini jaringan lokal gitu. Lokal. Nah, yang jaringan ini saya namain LAN segmen 1. Kalau misal kalian mau namain jaringan LAN-nya jaringan LabTech atau jaringan LAN A6, ya terserah kalian. Karena kalian yang bikin topologi gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini yang nanti yang dimaksud gateway adalah ini. Ini sebenarnya gateway, tapi ini gateway yang terhubung ke sini. Nah, kalau Debian 10 gateway-nya biar bisa terhubung ke internet ya ini gitu. Ini nanti punya IP address gitu. Udah itu aja sih. Dan jangan lupa kalau ada NAT, ini nanti pakainya source NAT ya. Harus ada masquerade. Kemudian di sini juga udah saya kasih lihat bahwa saya minta ini gitu. Salah satunya adalah ini si router Mikrotik nanti memberikan IP secara otomatis ke Debian 10. Jadi Debian 10 ya nggak nginput IP-nya secara manual. Oke, lanjut ke virtual workstation-nya ya, ke virtual machine VMware. Saya harap yang tadi udah paham. Sambil saya nyalain
router Mikrotik sama Debian 10 nya ini versi GUI ya. Kita coba cek di menu setting ya, si router Mikrotik ini punya apa sih. Dan di sini saya udah konfigurasi punya dua network adapter satu yang terhubung ke internet tadi, ini modenya bridge, ini yang connect ke wifi. Terus yang network adapter 2 ini connect ke Debian 10 gitu, Debian 10, dan ini pakainya LAN segmen. Kalau mau nambahin network lagi bisa di sini add, ya ditambahin aja gitu. Terus lanjut ke LAN segmen. Di sini saya pakai LAN segmen 1 namanya. Ya ada banyak ini. Kenapa ada banyak? Karena saya pakai nggak cuma di VM ini aja ya, tapi ini saya kan ada banyak. Jadi udah saya otak-atik. Di sini ada LAN segmen. Nah, LAN segmen di sini bisa kalian lihat sendiri. Kalau mau ditambah ya add, diganti nama, rename, remove buat ngilangin gitu. Silahkan dikonfigurasikan sendiri di sini ya, sesuai kebutuhan kalian gitu. Nah, oke, habis itu harusnya nanti di Debian GUI itu juga terhubung ke LAN segmen. Nah, di sini sama LAN segmen 1 harus sama ya dengan network adapter yang punyanya ini. Anggap aja itu kabel yang terhubung ke PC Debian itu juga terhubung ke router Mikrotik. Jangan salah colokannya gitu. Oke, ini ya router Mikrotiknya udah saya install di sini gitu. Ini virtual mesin ya. Jadi anggap aja ada PC, diinstal OS Mikrotik. Dapatnya dari mana? Internet. Silahkan cari sendiri. Ini lisensinya nggak ada, dan itu cuman berfungsi 24 jam gitu. Ya, yang penting bisa dipakai buat belajar lah. Oke, lanjut. Gimana sih caranya kita saya itu aja ya, saya config dari sini aja ya, yang terhubung langsung ke sini ya. Saya config dari sini pakai Winbox. Oke, saya full screen aja biar nyaman. Kita buka Winbox. Winbox ini kebetulan kenapa ada Winbox di sini, karena ya udah saya install gitu. Tadi sempat muter-muter juga nyari ini. Oke, ini ya IP-nya udah dapat belum ya? Kita cek dulu sekalian. Ini connecting ya. Mana sih terminal? Nah, ini masih muter ya. Kalau di Windows sih muter apa ya? IP spasi A. Dan ENS33 belum punya IP. Bisa kalian lihat di sini nggak punya IP. Sekarang saya pengen terhubung ke router Mikrotiknya. Jadi saya remote router Mikrotik lewat sini. Pertama, saya pengen cek dulu router Mikrotik udah terhubung ke internet belum. Ping google.com gitu aja, atau ping 8884 kali ya. Ya, no root to host, karena ini belum terhubung sama sekali ke internet. Oke, karena ini saya anggap terhubung ke internet sama seperti laptop saya ya, pakai wifi. Jadi di wifi itu kan biasanya ada DHCP server, maka saya pakai DHCP client aja. Di sini IP ya, IP version 4, saya nyalakan DHCP clientnya. Saya minta IP di Ethernet 1. Yes, saya putus. Saya reconnect dan kita coba tambahkan lagi, ulangin. Kita apply, dan ini masih mati ya. Saya sekarang ini kan masih disable, saya enable, dan ya udah terhubung ya. Ini udah bound. Sekarang kita coba cek ping google.com. Jadi kalau pakai DHCP server udah dikasih DNS nya sekalian, jadi saya nggak usah setting DNS yang ada di IP. Terus mana ya, DNS di sini nggak usah setting saya. Terus saya juga nggak usah setting routing. IP route bisa pakai IP route, atau bisa pakai ya putus lagi, atau bisa pakai
routing yang ada di sini, cuman ini routing dinamis, kalian harus belajar lagi. Ini tadi udah terhubung ke internet ya. Terus sekarang pertanyaannya, gimana sih si Debian saya itu bisa terhubung ke router ini gitu. Ini kan routernya, gateway-nya belum ada ya, kita tambahkan di IP, masuk ke menu IP, ada address, kita tambahkan IP version 4. Untuk jangan lupa Ethernet 2 ya yang terhubung 192, suka-suka saya ya ini. IP-nya saya pakai 192.168.10.6 aja lah, /29, putus lagi. Coba saya hubungkan, saya nggak tahu kenapa ini putus nyambung. Saya apply dan udah ya, jadi ini udah ada IP-nya di Ethernet 2. Kemudian saya pengen agar ini nanti memberikan IP secara otomatis, saya tambahkan DHCP server. Bisa pakai IP DHCP server ada di sini. Kalian bisa pakai yang sebelah tambahkan, ini bisa manual, atau kalian bisa pakai DHCP setup. Ini yang paling gampang sih, DHCP setup. Jangan lupa ini ngasih IP-nya untuk perangkat yang terhubung ke interface Ethernet 2. Next, putus lagi. Connect. Nah, udah ya. Dan ini nanti space-nya atau ruang yang bakal dikasih, ini IP-nya ada di network ini ya, benar. Dan gateway-nya 10.6 ya, benar. Dan ini nanti ngasih IP-nya dimulai dari 1 sampai dengan berapa? 5. Saya nggak mau sampai dengan 3 gitu, atau sampai dengan 4. Kenapa seperti ini? Suka-suka yang bikin gitu. Jadi ini suka-suka yang bikin. DNS server saya taruh di 888. Untuk primary-nya saya taruh di 44 gitu. Master sama slave-nya gitu. Ya terserah kalian. Ini lamanya, putus lagi. Ini lamanya pemberian IP ya, disewakan, ibaratnya itu disewakan IP-nya, ini nanti dikasih lagi gitu. Oke, udah. Sekarang kita cek IP-nya. Dan ini udah otomatis ganti, kayaknya udah kelihatan IP spasi A. Dan di sini IP-nya udah ganti 192.168.10.4/29. Atau bisa kita cek di where setting. Jadi setting jaringannya. Saya kasih lihat di sini. Nah, di sini ini ada IP-nya 10.4 ya. Karena DHCP server udah aktif. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini udah terhubung ke Google? Belum ya. Belum. Kenapa? Karena di router Mikrotiknya yang terhubung kan cuman ini gitu. Dan kita nggak bisa meroutingkan internet yang atau koneksi publik atau koneksi yang ada di jaringan internet tadi kita routingkan ke sini, itu nggak bisa. Kalau jaringan ini kita routingkan ke internet itu bisa, tapi jaringan lokalnya ya maksudnya. Tapi kalau jaringan internet kita routingkan ke sini itu nggak bisa, karena jaringan ini nggak termasuk di jaringan yang terhubung internet tadi. Ini kan jaringan lokal gitu. Oke, gimana cara nambahinnya? Ya kita tambahkan firewall dan NAT. Ini cara ngakalinya pakai NAT, Network Address Translation. Nah, NAT sendiri di sini bisa kalian tinggal tambah gitu aja. Nah, chainnya di sini pakainya source NAT. Terus di bawah ini sebenarnya ada banyak banget pilihan atau parameter yang bisa kalian kasih. Atau cuman gini bisa sih sebenarnya, tapi ini bahaya ya. Takutnya kalau ada orang lain yang gabung nanti ya bisa langsung terhubung ke internet gitu. Tapi sementara itu aja, nggak apa. Dan jangan lupa actionnya masquerade. Jadi biar disembunyikan IP yang ada di belakang router ini, biar orang yang ada di internet nggak tahu kalau saya yang minta. Taunya si router yang minta file dari Google gitu. Kita apply. Nah, dan kita coba ping google.com, dan di sini ternyata udah terhubung.
Yang terakhir, biar kalian yakin, kita coba cek ke Google, kita cari atau searching es krim, apakah ini terhubung ke internet dan bisa menampilkan es krim, dan ya bisa. Jadi itu sih sebenarnya materi buat kali ini. Simple kan ya, simple ya Allah, bisa. Saya kirain nggak bisa lagi. Jadi itu buat pertemuan kali ini. Saya kira ini tadi ada error lagi ya, karena saya udah rekam dari tadi dan gagal terus. Itu aja buat kali ini. Sekian, wassalamualaikum.